Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Farhani Ramadan dari FG4 akan membahas tentang LSPB 5 yang berjudul Ras, Kebudayaan, dan Ekonomi. Berikut merupakan outline yang akan saya bawakan. Yang pertama ada pengertian ras, etnis, dan kebudayaan. Yang kedua ada golongan ras, dan yang ketiga ada kebudayaan dan ekonomi. Pertama, pengertian ras. Ras itu berasal dari bahasa Prancis Italia, yaitu raza, yang berarti pembedaan variasi kelompok berdasarkan tampilan fisik atau ciri, fenotatif, dan asal-usul geografisnya. Selanjutnya, pengertian etnis. Etnik adalah bertalian dengan kelompok sosial dalam sistem sosial atau kebudayaan yang mempunyai arti atau kedudukan tertentu karena keturunan adat, agama, bahasa, dan sebagainya. Pengertian budaya. Budaya adalah sesuatu mengenai kebudayaan yang sudah berkembang, bersifat kompleks, abstrak, dan luas. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Bahasan yang kedua adalah golongan ras. Golongan ras yang akan saya bahas pertama adalah Negroid. Ras Negroid ini sebagian besar penghuninya itu ada di benua Afrika di sebelah selatan Gurun Sahara. Keturunan mereka banyak mendiami Amerika Utara, Amerika Selatan, Eropa, dan Timur Tengah. Ciri-ciri dari orang-orang beras Negroid ini adalah kulitnya itu berwarna hitam dan rambutnya keriting. Yang kedua, ras Mongoloid. Sebagian besar penghuninya itu berada di Asia Utara, Asia Timur, Asia Tenggara, Madagaskar, di lepas pantai timur Afrika, beberapa bagian India Timur Laut, Eropa Utara, Amerika Selatan, dan Oseania. Biasanya, pada zaman dahulu, ras Mongoloid itu disebut berkulit kuning. Ciri-ciri dari ras Mongoloid. Rambutnya itu berwarna hitam dan lurus, bercak Mongol pada saat lahir, dan kelopak matanya itu yang unik, yang berbentuk seperti mata sipit, dan juga orang-orangnya itu ukuran badannya itu lebih kecil dan pendek daripada ras Kaukasoid. Selanjutnya ada ras Kaukasoid. Ras Kaukasoid ini sebagian besar penghuninya itu ada di benua Eropa. Contohnya itu ada di Britania Raya atau Inggris Raya. Ciri-ciri dari ras Kaukasoid yaitu memiliki kulit putih, hidungnya mancung, memiliki rambut berwarna coklat hingga pirang, memiliki mulut kecil, sudut wajah antara 100 derajat sampai 90 derajat, dan memiliki wajah lonjong dan pirus. Nah, ras Kaukasoid ini dibagi menjadi 4 lagi, yaitu yang pertama adalah ras Kaukasoid Nordik. Ciri-cirinya itu ukuran tubuhnya itu tinggi, rambut keemasan, mata biru, bentuk muka lonjong atau oval, dan lain-lain. Mereka itu biasanya mendiami Eropa Utara sekitar Laut Baltik. Untuk ras Kaukasoid yang selanjutnya adalah ras Kaukasoid Mediterania. Ras Kaukasoid Mediterania ini ciri-cirinya itu ukuran tubuhnya itu lebih pendek dari Nordik, rambut coklat sampai hitam, mata coklat, bentuk mukanya itu bulat, dan biasanya itu berada di sekitar Laut Tengah, Afrika Utara, Armenia, Arab. Selanjutnya, ras Kaukasoid Alpin. Ciri tubuhnya itu berada di antara ras Kaukasoid Nordik dan ras Kaukasoid Mediterania. Biasanya mereka tinggal di Eropa Timur dan Eropa Tengah. Dan yang terakhir adalah ras Kaukasoid Indik. Ciri-cirinya itu adalah ukuran tubuhnya itu kecil, warna kulit kuning dan coklat, tetapi bentuk muka ras Kaukasoid. Mata hitam, rambut hitam, bentuk muka lonjong, oval, dan bulat. Biasanya mereka mendiami Sri Lanka dan Pakistan. Selanjutnya ada ras khusus. Ras khusus adalah ras yang tidak dapat diklasifikasikan dalam keempat ras pokok. Nah, ras khusus ini dibagi lagi menjadi 4, yaitu ada Bushman, Verdoid, Polynesian, dan Ainu. Ciri-ciri dari keempat ras khusus itu, yang pertama ada Bushman. Ciri-cirinya itu ada berambut keriting, mata sipit, kulitnya itu tidak sehitam Negro Afrika, dan perawakannya itu lebih kecil.
Nah, biasanya itu penduduknya itu tinggal di daerah Gurun Kalahari, Afrika Selatan. Yang kedua ada Vedoid. Vedoid ini ciri-cirinya tingginya itu antara 153 sampai 158 cm. Kulitnya coklat, hidungnya pesek, dan dagunya itu mencekung. Penduduknya itu biasanya tinggal di daerah pedalaman Sri Lanka. Yang ketiga ada Polynesian. Ciri-cirinya itu adalah kulit sawo matang, tubuh tinggi, rambut warna hitam, dan percampuran antara Taiwan, Jepang, Italia, Spanyol, dan Jerman. Nah, biasanya penduduknya itu tinggal di kepulauan Mikronesia dan Polinesia. Lalu yang keempat dan yang merupakan ciri ras khusus yang terakhir itu adalah ras khusus Ainu. Ciri-cirinya itu dia lebih pendek dari bangsa Jepang aslinya, tubuh gempal dan kuat, tulang pipi tinggi dan hidung pesek, serta wajahnya yang lebar. Biasanya orang-orang ras khusus Ainu ini tinggal di daerah Pulau Karafuto dan Hokkaido, Jepang. Pembahasan yang ketiga adalah kebudayaan dan ekonomi. Yang pertama yang akan saya bahas adalah komponen ekonomi dalam masyarakat. Komponen ekonomi dalam masyarakat itu ada 4. Yang pertama itu ada struktur ekonomi. Struktur ekonomi ini berisi dengan sektor-sektor yang berperan dalam suatu perekonomian masyarakat. Yang kedua, ada sistem ekonomi. Sistem ekonomi ini merupakan suatu sistem yang dianut oleh suatu negara dalam menjalankan suatu perekonomian. Yang ketiga, ada pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi ini merupakan pola pembangunan untuk mendukung transformasi struktural ekonomi, di mana pembangunan ekonomi ini dilakukan sebelumnya sebuah evaluasi, yang mana evaluasi ini akan bertujuan untuk memperbaiki sistem ekonomi yang sebelumnya. Lalu nanti akan diadakan yang namanya pembangunan ekonomi lebih lanjut. Selanjutnya ada performa ekonomi, yaitu harapan perubahan yang terjadi di masyarakat dengan adanya kegiatan perekonomian. Contohnya itu adalah terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. Yang selanjutnya adalah sektor-sektor perekonomian masyarakat. Sektor-sektor perekonomian masyarakat ada 5. Yang pertama itu adalah lokasi ekonomi. Lokasi ekonomi itu bisa di pedesaan maupun di perkotaan. Yang kedua adalah lapangan usaha. Lapangan usaha ini bisa berbentuk pertanian, industri, maupun jasa. Yang ketiga ada bentuk hukum. Bentuk hukum ini bisa berbentuk hukum formal maupun non-formal. Yang keempat adalah pelaku usaha. Pelaku usaha di sini itu bisa swasta, koperasi, ataupun publik. Yang kelima adalah cara pengelolaan usaha. Cara pengelolaan usaha di sini bisa berbentuk tradisional atau konvensional maupun modern. Selanjutnya ada perubahan struktur atau transformasi struktural, di mana perubahan struktur ini dipengaruhi oleh sistem ekonomi yang dianut, pola pembangunan yang direncanakan, dan performa ekonomi yang diharapkan. Perubahan struktur ini terjadi jika dianalisis oleh beberapa pengaruh, yaitu kayak sistem ekonomi yang dianut itu sesuai atau tidak, pola pembangunan yang direncanakan berjalan dengan lancar atau tidak, ataupun forma ekonomi yang diharapkan sesuai atau tidak. Itu merupakan evaluasi yang mana nantinya itu akan menimbulkan suatu perubahan struktur. Selanjutnya ada sistem ekonomi. Sistem ekonomi itu ada 4. Yang pertama itu ada value system, yaitu adalah tujuan yang ingin dicapai, kepemilikan sumber daya, sistem insentif, serta sistem alokasi. Yang kedua ada system of objective, di mana ini merupakan tujuan yang ingin dicapai berupa kesejahteraan, keadilan, pemerataan, kebebasan, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu ada system of ownership, di mana ownership itu merupakan suatu kepemilikan. Kepemilikan di sini berupa kepemilikan bersama, swasta, publik, atau kooperatif. Yang keempat dan yang terakhir, dan merupakan yang terakhir, adalah system of coordination or allocation, di mana sistem alokasi sumber daya dan hasil seperti dengan cara tradisi, mekanisme pasar bebas, atau perencanaan komando, terpimpin, dan lain-lain. Selanjutnya ada jenis-jenis sistem nilai. Jenis-jenis sistem nilai ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada sistem nilai utilitarian. Sistem nilai utilitarian ini diukur dari kebahagiaan yang diperoleh seseorang saat mereka mengkonsumsi barang dan jasa. Yang kedua ada sistem nilai egalitarian, di mana
Sistem nilai egalitarian ini merumuskan tujuan di mana kesejahteraan diperlukan, tapi yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat. Yang ketiga ada sistem nilai syariah. Sistem nilai syariah merumuskan tujuan-tujuan masyarakat sebagai kesejahteraan lahir batin sesuai aturan-aturan yang sudah dituliskan dalam kitab yang diturunkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat ada sistem nilai Pancasila, di mana Pancasila ini merupakan dasar negara kita. Dalam hal pembangunan ekonomi, sistem nilai Pancasila ini digunakan sebagai pedoman kita dalam menjalankan perekonomian. Selanjutnya ada pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi ini memiliki pengertian membangun manusia yang bermartabat, berdaya guna, mandiri, serta harus mendukung pencapaian masyarakat yang berbudaya dan selanjutnya berperadaban. Tujuan dari pembangunan manusia ini adalah untuk memperkuat nilai-nilai seperti kebangsaan, kesatuan, kemerdekaan, kedaulatan, kerakyatan, kesejahteraan, dan keadilan, yang mana nilai-nilai ini sudah tertuang atau terkristalisasi dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya ada aturan pembangunan. Aturan pembangunan ini dilandasi pada pemberdayaan sumber daya manusia, seperti petani, nelayan, serta keluarganya. Selanjutnya ada penguatan ekonomi. Penguatan ekonomi ini adalah dengan cara kita memberdayakan sumber daya manusia serta memperkuat ekonomi dari keluarga sumber daya manusia tersebut, agar tujuannya di sini adalah memperoleh suatu sistem ekonomi yang maksimal. Selanjutnya ada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu biasanya diukur oleh GDP atau Gross Domestic Product, di mana ini merupakan acuan utama untuk ukuran performa ekonomi suatu perekonomian. Namun, GDP ini tidak sesuai atau tidak sepenuhnya dapat diandalkan sebagai acuan performa ekonomi. Mengapa? Karena GDP ini memasukkan hasil produksi dari perusahaan dan faktor-faktor produksi dari luar negeri, sehingga tidak dapat menggambarkan sepenuhnya kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dari sini kita dapat melihat bahwa perekonomian Indonesia itu sangat menjunjung tinggi yang namanya kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dan di sini GDP itu tidak bisa dijadikan acuan karena tidak dapat menggambarkan yang namanya kesejahteraan masyarakat Indonesia dalam perekonomian. Ini merupakan referensi yang saya gunakan, yaitu buku ajar MPKTA. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan, nanti akan saya jawab dengan sebisa saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.